Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidznillah wandur ilayya sayyidi binadrah musinatinil hadratil aliyah amma ba'du. Ihadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para sesepuh, ini sepuh, para tokoh masyarakat, para pemirsa di rumah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayahnya, rahmat-rahmatnya, nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih dipertemukan, kita masih diberi nafas panjang, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam yang seindah-indahnya, yang setepat-tepatnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan pada para aulia illah ahbabillah, khususan khosoh beliau Gausiada zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Besar harapan kita semoga beliau yang kami sebut khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Gausiada zaman radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa berkenan memberikan jangkungan syafaatnya, tarbiyah, nadrohnya, doa restunya kepada kita semuanya, sehingga dalam bulan puasa ini kita senantiasa diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan setepat-tepatnya, dengan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan santapan jasmani, yaitu berbuka puasa, mari sedikit sepatah dua patah kata akan kami sampaikan, mungkin menjadi santapan rohani buat kita semuanya. Dan sebelumnya kami ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin
fayabtaliyahumullaha bisalasi baliyatin ulaha yusallitullaha sultanan doliman wasaniha yarfa'ul barakata min kasbihim wasalisuha yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Hadirin pemirsa yang kami muliakan, kalau melihat dari waktu ke waktu perjalanan manusia, umur dunia, waktu ke waktu, hari semakin cepat silih berganti. Dari waktu ke waktu dengan peredaran yang cepat ini, kita diingatkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, suatu masa terhadap manusia, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umumnya manusia pada zaman itu telah lari dari tuntunan para ulama, lari dari tuntunan para fuqaha, ahli fikih. Akan datang suatu zaman yang umumnya manusia lari dari bimbingan para ulama dan fuqaha. Ketika kondisinya seperti itu, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Allah akan coba, Allah akan turunkan 3 cobaan, 3 ujian pada umumnya manusia tersebut. Ulahaya yusallitullah sultanan doliman. Yang pertama adalah yusallitullah sultanan doliman. Ketika umumnya manusia lari dari ulama, lari dari tuntunan para ulama. Yang kita ketahui al ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Al ulama umanaullah. Ulama ini adalah orang-orang kepercayaan dari Allah di muka bumi ini. Jadi ketika kita sudah lari dari bimbingan para ulama tersebut, kita sudah tidak mau mendengarkan petunjuk ilmu-ilmu dari ulama, tidak mau mempraktekkan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan ulama. Ulama arif billah terutama. Terus ulama yang bagaimana? Yang harus kita ikuti, yang seyogianya kita patuhi. Al-ulama, ini adalah ulama-ulama arif billah. Ulama-ulama yang hatinya sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang selalu mengajak umat dan masyarakat sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama inilah yang membimbing, mengarahkan umat masyarakat menuju sadar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya, dengan akhlaknya menghantarkan umat untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulama ahli fikih, ahli syariat. Kalau kita melihat, kita koreksi diri pribadi kita.
dalam hal pelaksanaan ibadah yang wajib. Mungkin kita hanya dari dulu seperti itu. Banyak sekali pengajian-pengajian yang disampaikan oleh ulama-ulama, yang disampaikan oleh para asatidz, baik media massa, baik tatap muka, baik dalam pengajian umum, baik dalam pengajian akbar. Banyak sekali ulama, ustadz mengajak kita untuk senantiasa beribadah secara benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak hubungan kita baik dengan Allah, mengajak hubungan baik kita dengan sesama manusia. Hadirin hadirat yang kami muliakan, ketika kondisi umat manusia sudah banyak yang lari dari bimbingan ulama dan fuqaha, Allah akan menurunkan, Allah akan menguji, mencoba umat tersebut dengan ujian. 3 ujian akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah yusallitullaha sultanan dzaliman. Allah akan mengkuasakan suatu kaum, suatu umat manusia waktu itu dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak tepat memberi haknya kepada umat dan masyarakat. Pemimpin-pemimpin yang kurang adil, yang tidak adil. Kebalikan dari zalim adalah adil. Al-adlu yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Adil itu menyampaikan hak terhadap orang yang mempunyai hak. Sebaliknya dari adil ini adalah zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika peci yang harusnya di kepala kita taruh di dengkul, ini adalah bentuk kezaliman, bentuk ketidaktepatan dalam menaruh sesuatu barang. Ketika kondisi masyarakat seperti inilah Allah akan menurunkan, menguji pemimpin-pemimpin yang zalim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, yarfa'ul barokata min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah dari pekerjaan kita, dari usaha kita, dari kasab kita, dari umat tersebut. Barokahnya yang Allah berikan dikurangi, diangkat sedikit demi sedikit. Dulu ketika para petani menanam padi di sawah, ditanamin padi, ketika ada airnya, tanah tersebut, sawah tersebut, kemungkinan sekali zaman dulu banyak ikan-ikan yang di situ ada, hidup dan bisa diambil manfaatnya. Tapi sejurus kemudian, waktu berganti sampai saat ini, Masya Allah, banyak hama, banyak wereng, banyak tikus dan lain sebagainya. Sehingga hasil panenan kadang sedikit, kadang gagal panen. Inilah kondisi bahwasanya Allah akan menurunkan 3 ujian, 3 cobaan. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Umat ketika manusia lari dari bimbingan ulama dan fuqaha akan keluar dari muka bumi ini, akan keluar masuk ke dalam bumi. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka yang terpenting, hadirin hadirat para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mari dalam momen bulan puasa ini kita bersama-sama hanya bisa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebarokahan yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah seluruh barokah kepada apa yang Kau ciptakan. Seluruh makhluk yang Engkau ciptakan, berilah barokah ya Allah. Wahadihil baldah ya Allah. Dan kita mohonkan untuk negeri kita yang tercinta ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suatu negeri penuh dengan kebarokahan, penuh dengan kebaikan, insya Allah negeri tersebut akan menjadi negeri yang aman, tentram, negeri yang diidamkan, negeri yang didamba-dambakan, khususnya untuk penghuni negeri tersebut. Bukan cuma hanya negeri saja. Ketika suatu desa, suatu kota, negerinya penuh dengan kebarokahan, maka akan terciptalah suatu masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerucut lagi ketika suatu rumah tangga, suatu rumah hidupnya penuh dengan kebarokahan, maka insya Allah kebarokahan itulah yang akan membawa kita untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang kami hormati, para pemirsa yang kami muliakan, kami hanya bisa menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan tak lupa kami menyampaikan selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa melaksanakan dengan khusyuk, dengan tertib, dengan baik, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya tentu banyak sekali kesalahan dan kehilafan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa minhu ziyadaz zaman an-nadhurul barakah. Walafa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.